Aktivitas yang akan dilakukan mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup masif. Saat ini, rata-rata angka penambahan kasus positif corona di Indonesia sudah berkisar 6 hingga 7.000 kasus per harinya. Meski dalam beberapa hari terakhir ada penurunan kurva kasus positif corona, namun penurunan ini tidak signifikan. Data yang dirilis pemerintah pada minggu kemarin, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 6.528 orang, sehingga total kasus menjadi 713.365. Sementara 243 orang meninggal dunia, total 21.237 pasien meninggal dunia. Sementara itu jumlah pasien sembuh dari COVID-19 mencetak rekor tertinggi, yakni 6.983 pasien, sehingga total pasien sembuh di Indonesia kini mencapai 483.676 orang. Meski demikian, penambahan kasus harian COVID-19 yang masih tinggi, khususnya di DKI Jakarta, berimbas pada menipisnya kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19. Dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, dari kapasitas 4.424 tempat tidur ruang perawatan, sudah terisi 3.361 pasien positif COVID-19 hingga akhir pekan kemarin. Update kita pagi tadi, 06.00 memang keterisian dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah di atas 76%. Idealnya berapa? Ya sesuai aturan WHO kan 60% sebenarnya. Ya. Ini untuk tower 7 sendiri kemarin 90%. Hari ini sudah agak menurun 86% karena ada pasien yang dipulangkan juga sudah negatif. Namun yang pasien yang datang ke UGD juga masih mengalir. Artinya yang bergejala memang untuk saat ini. Skenario dan antisipasi apa yang bisa diambil jika lonjakan pasien COVID-19 benar-benar sudah sulit untuk dibendung? Kami akan bahas hal ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, ada juga Humas dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Letkol Laut M. Arifin, serta Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko. Selamat pagi Pak Wagub, Pak Arifin, Pak Tri Yunis. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Timothy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Wagub dulu. Pak Wagub, benar bahwa memang ada penambahan kasus-kasus di Jakarta. Anda sendiri melihat kasus ini penambahan di Jakarta, apakah kita masih akan melihat resiko penambahan lagi terkait dengan liburan yang sedang dijalani oleh banyak masyarakat Jakarta di libur Natal dan Tahun Baru ini? Ya memang beberapa hari ini ada peningkatan penambahan. Yang pertama disebabkan oleh adanya akumulasi atau penggabungan data dari beberapa hari sebelumnya yang belum di-upload ya, belum dimasukkan, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan. Harusnya tidak sebesar ini jumlahnya, tidak sampai 2.000, tapi karena ada beberapa rumah sakit atau lab yang terlambat memasukkan data sehingga digabungkan. Yang kedua, itu memang disebabkan dalam beberapa hari ini juga ada peningkatan yang cukup dalam tes PCR kami ya. Jumlah yang dites maksudnya Pak ya? Jumlah yang dites itu sudah 97.372 dalam sepekan ke belakang. Ini artinya sampai 9 kali lipat ya dari jumlah tes standar WHO yang diminta. Jadi biasanya ini kami tes itu sehari rata-rata 7.000 sampai 8.000. 9.000 ini kita sampai hari kemarin itu 11.871 tes PCR yang kami lakukan. Yang ketiga ya, memang kita melihat di klaster perumahan ada peningkatan yang cukup ya. Jadi ini masalah disiplin kepatuhan masyarakat yang memang harus kita tingkatkan kembali ya. Nah, juga perlu diketahui memang kita belajar dari 3 kali libur sebelumnya. Libur Maulid, libur Agustus, libur Hari Raya Idul Fitri, terjadi peningkatan yang cukup. Belajar dari situ memang kami semua, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota, semua sangat berhati-hati menyikapi libur panjang. Kami terima kasih pemerintah pusat sudah
membatasi, mengurangi cuti bersama atau libur panjang di akhir tahun ini. Ya. Kami sendiri sudah mengeluarkan Pak Gubernur Ingup, seruan gubernur, dan berbagai kebijakan lainnya yang intinya adalah membatasi jumlah orang yang keluar rumah. Kita juga menghadirkan aparat sebanyak mungkin untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan ketiga juga melakukan penindakan atau penertiban atau pendisiplinan masyarakat, termasuk memberikan sanksi-sanksi kepada masyarakat, unit-unit kegiatan, unit usaha yang melanggar protokol kesehatan. Oke. Nah, untuk itu memang semuanya sangat bergantung dari masyarakat. Sebagaimana sering kami sampaikan bahwa sebaik apapun regulasi yang kami buat, sebanyak apapun aparat yang kami hadirkan, termasuk seberat apapun sanksi yang kita berikan adalah itu hanya memberikan kontribusi 20%. 80%-nya keberhasilan kita mengurangi, memutus mata rantai penyebaran terletak pada kepatuhan dan disiplin masyarakat itu sendiri. Untuk itu kami minta masyarakat meningkatkan disiplin dan kepatuhan, termasuk berada di rumah, tidak perlu keluar rumah. Terlebih di libur panjang ini kami harapkan untuk dibatasi, dikurangi, dan dihindari berpergian keluar kota. Oke, jadi mungkin itu menjelaskan mengenai naiknya angka tadi Pak Wagub menjelaskan. Ada angka lain yang juga mengkhawatirkan adalah tingkat okupansi atau keterisian dari rumah sakit maupun tempat-tempat yang bisa menampung pasien dari COVID-19. Sebelum saya ke Pak Wagub lagi nanti untuk mencari solusi atas hal ini, saya mau tahu kondisinya dulu ke Pak Arifin. Mungkin Anda bisa menjelaskan, tadi malam juga Anda sudah menceritakan bahwa ini sudah di atas standar kapasitas yang diterapkan oleh WHO. Kita sudah lebih dari 70%, saya dengar tadi Pak Arifin juga menjelaskan. Nah, saat ini pagi ini bagaimana Pak Arifin? Baik, Mas. Jadi memang data untuk hunian pagi ini 06.00 kita laporkan memang untuk rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet sendiri untuk pasien yang bergejala kita rawat 74% untuk hari ini. Artinya masih di atas ketentuan dari WHO yang mengatakan bahwa okupansi itu 60% batasnya, Mas. Kemudian untuk di Tower 7 sendiri kemarin 90% juga. Kemudian sudah di stop juga kemarin, dialihkan ke Tower 4 untuk penerimaannya. Namun demikian dari 4 tower yang sudah disiapkan ini tentunya masih bisa menerima pasien dengan gejala, Mas. Kemudian yang tanpa gejala sudah kita alihkan ke Tower 8 Pademangan ataupun hotel-hotel yang sudah disediakan oleh fasilitas pemerintah daerah DKI. Pak Arifin, mungkin juga sudah. Ya, mungkin masyarakat bisa saja mungkin yang menganggap tidak menganggapnya terlalu serius begitu. Oh, masih ada kok kapasitas. Tadi katanya 74%, masih ada sekitar 26%. Ya, kalau pertama-tama sedikit mungkin tidak masalah begitu. Mungkin Anda bisa menjelaskan apa sih akibatnya? Mengapa WHO itu sampai menerapkan standar di 60%? Pasti ada akibatnya kalau melebihi angka 60% ini. Apakah pelayanan kah atau apa jadinya, Pak? Ya, semua tentunya berakibat pada pelayanan. Semakin banyak pasien dalam suatu rumah sakit, tentu ada batas maksimal pelayanan dari segi sumber daya manusia juga. Kemudian dari segi obat-obatan dan semua yang sudah disiapkan oleh rumah sakit tentunya ada batasannya. Artinya walaupun kita pernah juga 4 tower ini kita hampir di angka 90%, yaitu September akhir waktu itu, namun walaupun tetap bisa berjalan, namun tentunya tidak semaksimal yang diharapkan. Apalagi saat ini pasien yang kita rawat adalah pasien yang bergejala semua, Mas. Karena pasien yang bergejala ini dari ringan menuju sedang, ini akhir-akhir ini banyak mengalami penurunan kondisi, saturasi yang tidak stabil, tentunya membutuhkan ruangan yang intensif. Ya, untuk saat ini dari pimpinan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, spesialis saraf, sudah memerintahkan kami untuk menyiapkan bed 50 di MCU
Ini untuk backup pasien-pasien yang mengalami penurunan kondisi. Rencana di Tower 7, lantai 2 yang kemarin sempat disetting untuk ICU sebelum Tower 6 dioperasionalkan. Jadi ini langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan karena memang faktanya harus diketahui masyarakat, ICU juga sudah antri di Jakarta ini, sudah habis 750 keterisiannya yang disiapkan 930. Artinya sudah hampir 80% juga. Ini sudah penuh juga. Kemudian untuk mengantisipasi itu, kita membantu untuk menyiapkan 50 bed di MCU ini ya. Jadi Intermediate Care Unit. Yaitu pasien-pasien yang di sini yang mengalami penurunan kondisi yang cukup banyak juga akan ditampung di IMCU untuk membantu menanggulangi perburukan dari pasien tersebut, Mas. Jadi saat ini yang harus menjadi waspada. Justru Anda melihat semakin banyak yang kondisinya memburuk begitu ya, bukan hanya soal angka berapa pertambahan pasien, tapi yang kondisinya memburuk juga sekarang sudah semakin banyak gitu Pak Arifin ya? Ya, dari laporan dari lapangan dan kita juga cek sendiri, fisik memang banyak pasien yang mengalami desaturasi atau memang saturasi menurun sehingga memerlukan perawatan yang khusus, tidak di ruangan biasa lagi tetapi dialihkan ke HCU maupun IMCU yang sudah kita siapkan. Sedangkan kemarin juga penuh HCU kita. ICU transisi kita juga penuh. Nah, ini artinya warning ke masyarakat luas bahwa gejala ini makin banyak yang mengalami penurunan kondisi. Berarti saya mencoba meluruskan lagi pemahaman yang biasanya kita miliki. Tidak sesederhana jumlah tempat tidur yang tersedia, begitu Pak Arifin ya. Pelayanan itu sangat bergantung. Jadi jumlah tempat tidur dengan kemampuan untuk melayani pasien itu bisa menjadi dua hal yang berbeda ya. Mengingat pasien pun tingkat intensitas perawatan yang mereka butuhkan juga berbeda-beda antara pasien satu dengan pasien lain, begitu ya Pak Arifin ya? Betul sekali. Jadi apalagi untuk saat ini pasien yang diterima kan pasien yang bergejala ringan kita sampai sedang. Tidak menutup kemungkinan dari ribuan dari 4 tower ini pasien mengalami penurunan kondisi banyak juga. Jadi yang sebetulnya datang gejala ringan, kemudian beberapa hari mengalami penurunan kondisi sehingga dia gejala sedang, kemudian mengalami desaturasi atau saturasi oksigen yang tidak stabil sehingga mereka dipindah ke ruangan HCU maupun IMCU. Itu yang kita antisipasi, penyiapan ruangan untuk IMCU yang sudah disiapkan mungkin minggu ini insya Allah terinstal, kemudian bisa menerima minggu depan pasien yang mengalami penurunan kondisi, Mas. Itu yang harus difahami masyarakat bahwa tidak sesederhana itu. Artinya orang yang masuk gejala ringan bisa nanti penurunan kondisi menjadi gejala sedang dan bisa mengalami kondisi gejala berat. Harus masuk ICU dan itu antri juga. Nah, itu pun antri ya, itu yang harus disadari. Kapasitas ruangan mungkin belum terpenuhi 100%, tapi jangan-jangan kinerja dari para tenaga kesehatan sudah melebihi 100% ini. Itu yang mencoba digambarkan di sini. Nah, Pak Triunis, mungkin tanggapan dari Anda mengenai kondisi Jakarta saat ini? Ya, Jakarta kita tahu ya bahwa Jakarta adalah epicentrum. Jumlah kasus di Jakarta, baik jumlah kasus kumulatif COVID-19 adalah sepertiga kasus nasional. Kalau sekarang jumlah kasus nasional ada 700, ya Jakarta sepertiganya. Demikian juga jumlah kasus aktifnya. Jakarta 30% dari kasus kumulatifnya. Dan positivity rate-nya juga menurut saya masih di atas 10. Bahkan secara total itu 15%. Jadi menurut saya itu menakutkan. Jadi harus diestimasi pertambahan kasusnya dan dihitung kapasitas pelayanan kesehatannya. Kalau memang itu belum cukup, nanti pada saat tertentu harus ditambah. Jadi pertambahan fasilitas pelayanan kesehatan itu penting karena itu akan bisa meningkatkan case fatality rate begitu. Jadi CFR di Indonesia itu tinggi karena dua hal. Satu adalah pelayanan kesehatan yang tidak appropriate begitu, tidak proper. Kedua adalah jumlah kasus COVID yang ditangkap di Indonesia masih kurang begitu karena tes kita juga masih kurang. Termasuk kalau di Jakarta kan sudah cukup, tapi positivity rate-nya besar begitu. Jadi itu yang menimbulkan pelayanan kesehatan di Jakarta
menjadi masalah. Oleh karena itu, menurut saya ada dua cara yang ditempuh. Satu, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, apapun caranya, karena itu adalah tanggung jawab pemerintah, begitu. Kedua adalah membendung, jadi lakukan upaya pencegahan. Jadi lakukan PSBB yang ketat, bukan PSBB transisi seperti sekarang ini. Jadi sampai tanggal 2 Januari itu nggak benar begitu. Jangan PSBB transisi. Jadi lakukan PSBB yang beneran. Kalau tingkat provinsi tidak memungkinkan, turunkan. Gitu. Tingkat kota maja, kalau nggak memungkinkan, turunkan sampai ke tingkat RW. Kalau RW itu serius melakukan PSBB, ini terjadi di RW saya. Ada yang serius, ada yang tidak serius. Begitu tidak serius, bertambah kasusnya. Begitu serius, berkurang kasusnya. Jadi, Satgas RW-nya itu menentukan sekali bagaimana memendung kasus COVID di RW tersebut begitu. Dan langsung berdampak begitu ya. Betul. Saya ke Pak Wagub, mungkin Pak Wagub bisa meluruskan dulu mengenai positivity rate ini. Kalau kita baca beberapa sumber memang mengatakan Jakarta itu sekitar 10-11%. Tadi Pak Triunis mengatakan menduga di atas 10 bahkan mungkin sampai 15%. Saya sendiri sebenarnya sempat mengecek untuk website corona.jakarta.go.id. Justru saya melihat positivity rate yang hariannya untuk daily specimen yang mencapai 23%. Pak Wagub, sebenarnya berapa positivity rate di Jakarta ini Pak Wagub untuk data terakhirnya yang Anda miliki? Ya, jadi kalau di Jakarta ya sampai hari ini memang kasus aktifnya itu yang masih dirawat itu 13.949 orang ya. Nah kalau tingkat kesembuhannya mencapai 90,2%, tingkat kematiannya ini 1,8%. Kalau jumlah PCR tadi saya sampaikan 11.871 yang kemarin, sepekan 97.372. Total tes PCR kami itu sudah 2.033.282. Kalau tes PCR spesimen yang diperiksa totalnya bahkan sudah mencapai 2.540.774% ya. Nah kalau soal presentasi tes PCR kita ini 43,2% ya. Presentasi kasus aktif terhadap nasional itu 24,6% ya, terhadap nasional. Saya kira itu data-data yang bisa disampaikan. Paling tidak ini menggambarkan bahwa penyebaran masih sangat rentan di Jakarta ini, Pak. Apa yang ya termasuk di klaster perumahan ya. Iya. Memang klaster yang terbanyak itu masih pasien rumah sakit, klinik, laboratorium. Nah kedua itu di klaster keluarga ya, mencapai 42,5%. Yang ketiga di perkantoran sudah turun 5,6%. Jadi memang belakangan peningkatan itu ada di klaster keluarga ya. Kami memahami mungkin masyarakat sudah cukup capek, jenuh. Nah ini menimbulkan kurang kepatuhan dan kedisiplinan ya di rumah-rumah. Untuk itu kami meminta supaya masyarakat di klaster keluarga meningkatkan kepatuhan dan disiplin di rumah-rumah ya, termasuk membiasakan juga memakai masker di rumah, sekalipun di lingkungan keluarga sendiri. Kalau datang tidak hanya mencuci tangan, tapi kami minta langsung mandi, mengganti baju, melakukan pembersihan dan disinfektan terhadap rumah, kemudian juga terus menjaga protokol kesehatan lainnya, menjaga jarak, masker, dan cuci tangan, dan lain-lainnya, termasuk menjaga keseimbangan kesehatan, hidup sehat dan bersih. Ini masih menjadi yang utama begitu Pak. Klaster penyebaran utama itu justru klaster perumahan dan keluarga. Karena kalau kita lihat liburan kali ini justru saya yakin banyak sekali yang sedang bersama keluarga atau justru mendatangi keluarga besar atau orang tua gitu. Ya justru itu kami minta memang kunjungan kepada orang tua kami minta untuk tidak dilakukan ya. Kalau kita sayang pada kakek, nenek,
pada orang tua yang usianya sudah lanjut, hindari, batalkan atau jangan lakukan kunjungan ya, cukup dengan video call ya, telepon dan lain sebagainya, tidak perlu bertemu secara fisik ya. Apalagi melakukan liburan panjang ini keluar kota bersama keluarga juga kami minta untuk tidak dilakukan. Berkali-kali melalui media yang kami miliki kami minta tidak ada kunjungan keluar kota dan lain sebagainya, termasuk kunjungan keluarga. Kami sudah meniadakan perayaan akhir tahun, tidak ada perayaan, tidak ada konser, tidak ada musik, tidak ada tarian, kembang api dan lain sebagainya kami batalkan semua. Bahkan kegiatan akhir tahun di hotel, di restoran, di kafe, di mana saja tidak boleh ya selama akhir tahun ini atau malam tahun baru, termasuk restoran dan lain-lain kami batasi sampai jam 19 ya, termasuk mall dan lain sebagainya. Jadi kami minta masyarakat bisa meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinannya agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Ya, dan untuk melindungi justru masyarakat itu sendiri. Baik, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Kita juga ingin tahu apakah kalau memang angkanya begini terus, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Karena pemerintah DKI Jakarta selalu mengatakan bahwa kalau ini terus memburuk, jangan kaget kalau pemerintah harus menarik lagi rem darurat. Ataukah ada strategi lain seperti yang digambarkan Pak Tri Yunis tadi? Apakah harus ada penutupan area-area tertentu saja? Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.